Dia tahu bahwa barangnya sebetulnya nggak bodong. Maksudnya dalam arti begitu dia melakukan pembelian token, pembelian NFT dan sebagainya, itu ada impact benar-benar ke fundamentalnya. Bagi semua korporasi yang masuk ke SDG, ESG dan sebagainya, mereka sangat sadar whatever they do itu harus membantu ekosistem, climate change dan sebagainya kan. Selektif dari sisi investment yang memberikan impact. Dan ini sebetulnya sekarang masih ada dua dunia. Hi everyone, welcome to IdeaWorks Make Impact, where we dig deeper inside the mind of creators and the becoming of their impact. With the host, Arianto Bigman, Managing Director of IdeaWorks. And introducing our guest, Edward Ismawan Kamdani, a well-known figure in the venture capital industry, Managing Partner of IdeaSource Venture Capital. Ngomongin impact gitu ya, kalau misalnya kita ngelihat startup jenis apa sih atau karakter startup dan startup foundernya seperti apa yang layak diinvestasi? Kalau kita lihat startup-startup yang berhasil, itu rata-rata foundernya punya purpose. Jadi yang dimaksud dengan purpose ini adalah dia mengerjakan dan tahu bahwa yang dia kerjakan ini beyond dirinya sendiri. Nah itu penting. Kita bisa ngelihat orang yang kerjanya tuh enjoy, bangun pagi memang dia pengen kerja atau dia memang mengerjakannya itu karena kepaksa. Jadi karakteristik ini tuh saya melihat ke banyak founder juga. Jadi founder yang memang benar-benar into it, ya istilahnya kalau do or die-nya itu di portfolio dia di bidang itu kelihatannya. Dan itu memang kita nggak bisa tentukan dari satu kuantitatif gitu. Itu kadang-kadang kualitatif. Kita melihatnya ini orang lagi asik nggak sih ngerjain apa yang memang dia lagi kerjakan gitu. Nah itu yang menarik. Nah ini sebetulnya saya rasakan juga. Jadi kenapa misalnya si Mas Andi waktu dia sudah cukup sukses kita di IdeaSource Venture Capital gitu kan. Itu sempat saya tanya, Mas Andi kalau nanti pensiun mau ngapain? Bikin film. Jadi passionnya dia bikin film kan. Nah bikin film dan akhirnya waktu itu ketemu juga sama orang-orang dari Kemenparekraf dan sebagainya kan, yang akhirnya muncul lah yang namanya Akatara ya. Jadi pas lagi ada kumpul-kumpul di IDX gitu kan, terus di situ Akatara akhirnya ketemu kan. Jadi akhirnya di situ makin menguatkan bahwa IdeaSource Entertainment ini memang harus dibuat, nah kan? Dan impactnya kelihatan, industrinya semuanya akhirnya makin maju. Jadi sebetulnya kalau ditanya balik ke tadi pertanyaannya, purpose dari yang akhirnya balik ke saya sendiri juga sama mungkin Mas Andi ya dari konteks yang entertainment dan education. Kalau misalnya kita bikin fund kan 10 tahun dan sebagainya, ini kan last leg of our career yang kita melihatnya bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga lebih untuk ke masyarakat, society, impact-nya apa yang lebih luas. Nah, jadi saya lebih selektif pada saat ini. Kalau milih startup juga harus yang mempunyai impact. Contohnya misalnya saya sama Mas Andi, ini saya sebutkan aja ya, kita invest di misalnya Artopologi. Nah, Artopologi apa? Itu it's an art yang dikombine dengan blockchain, NFT dan sebagainya, ya kan? Nah, waktu startupnya ini atau foundernya ngobrol ke kami, itu sebetulnya dia bilang ini artis-artis Indonesia itu sebetulnya banyak yang bagus. Tapi kan biasanya kalau artis misalnya pelukis, ya, pelukis dari dia masih awal yang belum dilihat sampai dia benar-benar jadi senior dan bahkan mungkin mendekati dia umurnya sudah yang biasanya kan kalau kita tahu ya lukisan makin mahal kalau dia sudah meninggal gitu ya istilahnya. Nah itu jadi yang senior ini dia sudah mempunyai market kolektor. Nah kolektor itu kan rata-rata adalah high net worth individual, ya kan? Jadi segmennya itu benar-benar di ujung di atas. Nah, gimana nih dengan seniman-seniman yang memang mereka baru mulai, lukisannya bagus, tapi dia belum punya senioritas yang dianggap sebagai kolektor item. Nah, si Artopologi ini membantu, ya istilahnya si artis yang baru mulai itu dikenalkan ke millennials dan Gen Z, ya dengan blockchain, NFT dan sebagainya. Itu akhirnya segmen yang tadi hanya di piramid yang paling atas itu diturunkan ke dia ke bawah, sehingga ini saya lihat impactnya bagus banget, ya kan. Jadi artis-artis, seniman, pelukis dan sebagainya yang memang mereka masih
baru mulai itu sudah mempunyai kue untuk consumernya juga. Nah, yang kayak gitu yang sebetulnya saya ngelihat selektif dari sisi investment yang memberikan impact. Iya. Wah, keren sih itu. Cuman kalau sudah sampai situ, kadang-kadang kan kita ngelihat ya, maksudnya kayak kripto deh gitu ya, itu kan volatile banget. Nah, di Web3 apakah akan begitu juga nanti? Nah, ini kan sebetulnya antara Web3, antara blockchain, antara metaverse, antara NFT, antara token, ini semuanya kecampur aduk, ya kan? Jadi sebetulnya banyak sekali yang kita perlu lihat masing-masing gitu ya. Jadi kalau dibilang berfluktuasi, yes, betul. Dan ini sebetulnya sekarang masih ada dua dunia dalam arti apa? Kalau kita ngelihat capital market yang dia transaksi melalui bursa, ya, yang sudah resmi dan sebagainya, semuanya sudah governance-nya bagus, fundamentalnya dianggap ada, itu capital market sudah terbiasa. Tapi kita perlu tahu sebetulnya ada spekulan-spekulan yang mereka tidak mau yang di sebelah sini, ya, dan dia sudah tahu bahwa sebenarnya barang yang dibeli ini fundamentalnya nggak ada. Ya, jadi misalnya Bitcoin misalnya, fundamental nggak ada, tapi kenapa dia bisa populer dan tetap orang mau membeli, mencari kan. Jadi kan akhirnya saya sadar begitu masuk ke VC ini, yang namanya dana itu sebetulnya banyak. Orang yang mempunyai dana, orang yang mampu melakukan investasi itu banyaknya bukan main. Bukan berarti bahwa kalau misalnya resesi dan sebagainya dananya nggak ada, bukan. Karena memang sentimennya tidak membuat orang mengeluarkan dana, ya kan. Nah, ini yang akhirnya membuat pemikiran bahwa berarti kita sebetulnya yang penting adalah membuat satu proyek atau satu inisiatif yang orang-orang yang mempunyai dana itu berani mengeluarkan atau mensupport proyek-proyek atau inisiatifnya kita. Nah, ini sebetulnya kita perlu ada bridge, orang-orang yang berani melakukan investment, dan di sini yang punya fundamental itu perlu digabungkan, dan ideally apapun yang diinvest ini memang memberikan impact yang baik ke society lah dan surroundingnya. Nah, ini yang sebetulnya salah satu mimpinya juga dari Starcamp.Asia untuk membuat project-project yang bisa membridging antara spekulan dengan yang fundamental. Ya, istilahnya fundamental, kita bawa projectnya, tapi mereka bisa melakukan investment, dia tahu bahwa barangnya sebetulnya nggak bodong. Maksudnya dalam arti begitu dia melakukan pembelian token, pembelian NFT dan sebagainya, itu ada impact benar-benar ke fundamentalnya. Tapi kita melihat di Indonesia ini perlu ada keberanian untuk melakukan investasi di sektor-sektor yang memang tidak populer, tapi kita tahu bahwa dia lebih mendekat ke arah produsen. Nah, advice nih untuk mempercepat banyak startup yang memberikan impact lebih banyak ya, gitu loh. Advice untuk investor di startup Indonesia tuh apa aja nih? Investor ya? Nah, investor dulu nih. Ini yang sebetulnya PR ya, kalau kita melihat nggak usah jauh-jauh ya, misalnya kita ke Singapura lah, negara tetangga ya, kita ketemu ke para venture capital di sana. Mereka venture capital di sana tidak aware mengenai apa yang dibutuhkan oleh ekosistem yang ada di Indonesia. Jadi mereka itu selalu melihat negara tetangga, termasuk mungkin Singapura, mana yang sudah siap untuk saya kasih dananya dan saya mendapatkan return secepat mungkin. Pasti pemikirannya seperti itu. Nah, yang bisa berpikir bahwa kita melakukan investment tepat guna, tepat dananya di mana, itu sebetulnya hanya kita sendiri, karena kita yang tahu kan sebetulnya Indonesia tuh butuhnya sebetulnya didukung mana. Dan kalau misalnya ternyata analisanya kita tidak mendapatkan return terlalu cepat, ya itu kita mesti sadar dari awal. Contohnya misalnya kalau ternyata invest di upstream side atau sektor ini tidak klop dengan investor kita di belakangnya, ya mungkin kita mesti tweak instrumen financialnya berbeda dengan cara venture capital melakukan investment yang rata-rata adalah equity base. Kalau equity base kan kita masuk, dapat saham atau dapat share-nya, kita mesti nunggu sampai dia bisa liquid. Mungkin kalau yang di upstream kita mesti rubah modelnya. Misalnya let's say ada satu instrumen namanya venture debt. Jadi kita kasih dananya dalam bentuk loan, ya kan? Bentuk loan, mereka punya working capital, bisa kerja, tapi begitu dia mungkin kita bantuin selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, equity value-nya kan pasti naik kan. Nah, di situ kita bisa nego yang namanya warrant. Nah, warrant ini bentuk di mana kita bisa lock
harga sahamnya maupun kepemilikan sahamnya sejak awal, pre-agreed bahwa kalau kamu udah grow certain period 12 bulan atau 24 bulan, saya berhak untuk membeli saham kamu dengan harga yang sudah kita pre-agreed. Jadi si investor di belakang kita nggak rugi karena dia bilang, oh ya saya kasih loan kan saya dapat interestnya, ya kan, atau dapat bagi hasilnya. Tapi suatu saat perusahaannya ternyata tumbuh bagus, saya tetap berhak terhadap saham tersebut. Nah, kayak gini-gini kita mesti kreatif dari kacamata venture capital. Tapi itu apakah nanti kalau misalnya katakanlah nggak grow sesuai yang kita targetkan, harus dibalikin? Harus dibalikin. Bentuknya tetap pinjaman. Kalau equity value-nya ternyata tidak ter-unlock, ya buat apa kita beli warrant-nya gitu kan. Nah. Sebenarnya itu untuk investor jadinya aman ya. Betul. Oke, itu tadi advice untuk investor. Kalau advice untuk startup nih, apa yang dibutuhkan mungkin, terus bisa kemana nih? Nah, ini sebetulnya mungkin kalau ada yang mendengarkan di luar Pulau Jawa ya, kekayaan Indonesia ini bukan main, dan itu banyaknya bukan main. Kalau kita lompat lebih jauh lagi, sebetulnya ada banyak potensi yang tidak kasat mata. Contohnya misalnya carbon trading. Carbon credit. Indonesia kan ini abundance of forest, ya hutan gitu. Nah, di luar negeri itu sudah menjadi satu tren bagi semua korporasi yang masuk ke SDG, ESG dan sebagainya. Mereka sangat sadar whatever they do itu harus membantu ekosistem, climate change dan sebagainya kan. Sehingga mereka sudah terbiasa sama yang namanya carbon exchange. Kita bisa jual kredit, dia power generation company gitu. Nah, dia ternyata pakai coal, kan dia contribute a lot of carbon kan. Nah, dia kan mesti bayar tax atau dia terkena penalti dari government yang memang sudah ada di negara maju ya kan. Nah, itu kan dia perlu exchange. Jadi carbon credit yang ada dari misalnya Indonesia, carbon creditnya ini bisa dibeli sebetulnya sama mereka untuk compensate atau offset dari yang dia generate karbon di negara destination-nya. Nah, itu sebetulnya ada area-area yang tidak kasat mata di mata kita yang ada di Indonesia ini, yang sebetulnya sudah menjadi satu tren di luar negeri yang bisa kita capitalize juga sebetulnya. Nah, jadi balik ke tadi, kalau pesan bagi para startup di Indonesia, mungkin saya akan condongkan lebih ke yang di luar Pulau Jawa, untuk dia bisa meng-unlock potensi dari daerah masing-masing. Dan mungkin juga buat teman-teman venture capital yang memang fokus venture capital Indonesia, mereka sudah sadar juga. Saya lihat teman-teman di venture capital, mereka banyak membantu startup-startup yang memang punya potensi di upstream juga dan memberikan impact. Jadi it's good for Indonesia. Keren, thank you banget Mas Edward. Sama-sama. Obrolan tentang startup, investment gitu ya. Terus kita belajar banyak banget nih hari ini, ada Web3 segala gitu. Sip, ya. Till next time ya. Oke. Thank you. Thank you.